Atik Kodong ya, di mana ada penghinaan yang besar di sini oleh Dewi Persik ya, sehingga Bang Sahar menyarankan supaya Atik Kodong mempolisikan Dewi Persik karena melampaui batas daripada persoalan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sahar memberikan pendapat tentang Atik Kodong ya, di mana ada penghinaan yang besar di sini oleh Dewi Persik ya, sehingga Bang Sahar menyarankan supaya Atik Kodong mempolisikan Dewi Persik karena melampaui batas daripada persoalan sebelumnya. Dari persoalan audisi dan akademi dangdut ya, wajar-wajar saja Atik Kodong memberikan pendapat, kritikan, saran dan juga narasi tentang akademisi. Karena kenapa? Atik Kodong ya memang alumni di akademisi tersebut ya. Hanya saja bahwa dalam persoalan ini Bang Sahar tidak menanggapi tentang audisi tersebut, akademisi tersebut ya, akademia ya disebut itu ya, acara dangdutan gitu ya. Tetapi menurut Bang Sahar, apabila ada kritik atau saran pendapat dari alumni seperti Atik Kodong, ya saya rasa wajar-wajar saja. Tetapi dalam masalah ini ada kelanjutan persoalan ini di mana Dewi Persik melakukan penghinaan, baik fisik bentuk tubuhnya, juga ada kalimat yang lain-lain, penamparan ya, dan kalimat yang tidak menyenangkan lainnya. Jadi perlu di sini saya mengatakan bahwa ini tersangkut masalah undang-undang ITE. Ya. Begitupun perbuatan yang tidak menyenangkan dan juga hal lain yang seperti penghinaan ya. Jadi tidak bisa membiarkan seperti ini Dewi Persik karena akan menjadi sebuah contoh kepada masyarakat lain atau netizen apabila memang sesuatu tidak diarahkan kepada ranah hukum tersebut, supaya menjadi sebuah apresiasi ya, tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi Dewi Persik di sini dalam masalahnya ini memang kalimat-kalimat yang dilontarkan atau diucapkan di dalam media yang ditujukan kepada Atik Kodong ini adalah sebuah penghinaan yang cukup mendalam ya, karena menyangkut masalah pribadi seseorang, menyangkut masalah fisik seseorang disebut ya, gemuk apalah segala macam gitu ya. Jadi hal ini tentunya bisa menjadi sebuah contoh supaya apabila dimasukkan ke dalam ranah hukum tidak menjadi. Artinya bahwa tidak akan berkelanjutan dengan masyarakat lain. Jadi tentunya di sini saya sebagai Bang Sahar mendukung Atik Kodong dan menjadi PH-nya nanti apabila terjadi berkelanjutan persoalan ini. Karena memang kalimat ini tidak bisa diucapkan semudah itu atau sembarangan ya, apalagi ini di dalam media karena ada diatur di dalam undang-undang ITE. Begitupun pidana lain ya, ada aturan, ada pasal-pasal yang harus dikaitkan yang secara relevan untuk bisa dijadikan sebuah pokok pikiran dalam perkara nanti. Jadi supaya Atik Kodong mempolisikan Dewi Persik ya, supaya diselesaikan secara hukum, menyadari bahwa siapa yang salah, siapa yang benar dari awal, ya sampai di dalam proses hukum. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam advokat. Kembali Sahar memberikan sebuah narasi ya yang terjadi di media yang tidak enak didengar oleh publik, saya rasa ya, atas perlakuan perkataan ya oleh Dewi Persik terhadap Atik Kodong ya,
yang menyerang pribadi dan bentuk fisik daripada Ati Kodong. Ya sebagaimana yang ada di dalam media seperti ini. Ya. Jadi jangan sampai menjadi sebuah kebebasan masyarakat untuk berbicara atau menyampaikan seperti ini pendapat-pendapatnya. Karena ini ada pasal di dalam hukum, ya, menyerang pribadi seseorang dan bentuk fisik, ya. Jadi ini tidak boleh karena nanti ada undang-undang IT, ya, yang tersangkut di sini. Jadi saya mengharap kepada Ati Kodong ini supaya mempolisikan, melaporkan penghinaan ini terhadap Dewi Persik kepada kepolisian, ya, untuk bisa dijadikan sebuah apresiasi supaya tidak terjadi lagi seperti ini. Jadi terlalu menghina, ya, sudah melampaui batas daripada subjek apa yang terjadi di dalam sebuah peristiwa permasalahan, ya. Jadi Bang Sahar di sini memberikan informasi kepada Ati Kodong supaya melaporkan Dewi Persik ke kepolisian supaya ada di sana penyelesaian hukum karena ini sebuah pelanggaran, ya. Oke, salam Bang Sahar, salam advokat. Selamat siang. Pesan menohok Ati Kodong kepada seorang D. Jadi, berdamailah dengan dirimu sendiri. Kita bisa mempunyai jagoan masing-masing, bisa. Berbeda pendapat itu biasa. Memberi kritikan itu biasa, Ji. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Karena sampai kapan juga kau benci kakak Ati, gitu. Tidak akan sampai ini sampai selesai DA pun ini kalian akan tetap benci saya. Dan mungkin adek, kita setiap hari juga kita butuh makan, kita harus cari kerja, ya. Gitu. Saya suamiku, dia tidak pernah menanggapi hal-hal yang masih. Jadi dia prinsipnya begini, selagi kau masih mampu menghadapinya, ya hadapi. Karena kalau memberikan kritikan itu berarti kita harus siap dikritik balik. Nah, tapi kadang orang mengkritik itu dia membuli balik, bully balik kok. Tapi kan kau sudah pernah mengalami itu. Kan dulu juga netizen yang menggiring opini. Ya. Tapi jangan kau hujat orang, jangan kau hina fisiknya orang, jangan kau sebut namanya orang, tapi jangan kau hina fisiknya. Jangan pernah menyampaikan ujaran kebencian, jangan membahas agama, ras, dan budaya. Tidak ada itu deh, tidak ada itu kakak Ati menghujat orang, tidak ada. Ya. Jadi tidak ada itu di situ deh. Kalau dibilang saya takut, saya itu benarkah? Ya. Jadi kalau memang ada di situ penyampaiannya ujaran kebencian, melapor ke. Karena langsung itu diproses, saya langsung ditelepon itu dari Polda Sulawesi Selatan. Ya. Jadi begitu sayang. Di dalam bersosial media itu kita harus punya aturannya, jangan nyerocos aja. Di saat kau dipanasi sama netizen atau haters, tak bisa kau ngebendung itu. Karena apa? Karena netizen itu kan dia menyerang psikis. Netizen itu menyerang secara psikis dan mental. Nah, kalau kau berjalan sesuai aturan, kau tidak akan terpancing dari situ. Kau tidak akan pernah kena undang-undang kalau berjalan sesuai aturan. Kenapa banyak orang yang perkaranya masalah
masalah pencemaran nama baik dan lain-lain karena mereka tidak tahu